Halo Creativity People, kalian sedang menyaksikan Creativity Channel. Podcast ini akan di-upload di YouTube dan Spotify, so stay tune terus di channel Creativity ya. Halo Creativity People, balik lagi di Creativity Channel. Kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama founder of Jakarta Vintage, Mas Lutfi Hasan. Halo, apa kabar? Baik Mas. Thank you. Kita mau ngebahas temanya kali ini, Oke. nuansa klasik yang tak lekang oleh waktu oleh Jakarta Vintage. Oh, oke. Mau nanya apa nih? Thank you sebelumnya. Mas, sejarah awal Jakarta Vintage tuh mungkin Creativity People ada yang udah tahu brand Jakarta Vintage, tapi mungkin sejarahnya belum tahu karena biasanya ya orang kan males baca. Iya. Nah, mungkin dengan adanya podcast dan juga YouTube channel ini, Oke. Mas Lutfi bisa ceritain. Oke. Jadi Jakarta Vintage itu berawal dari sebuah hobi. Jadi hobiku. Jadi aku nggak ada background desain, nggak ada background interior design, product design, nggak ada. Oke. Ini benar-benar pure hobi tadinya. Oke, jadi aku hobi berkunjung ke pasar loak, ke toko antik, ke tempat-tempat yang busuk-busuk, hunting. Sebenarnya nggak harus selalu beli dulu, cuma lihat-lihat aja, foto-foto doang. Terus, nah dari situ aku bikin blog. Jadi hasil perjalanan tuh foto-foto terus masukin ke blog gitu. Nama blognya adalah Jakarta Vintage. Waktu itu. Oke, nah dari situ rupanya banyak sekali yang baca itu blog. Itu kan tapi tahun 2012 ya, jadi 8 tahun yang lalu. Jadi waktu itu mungkin blog belum terlalu populer dan juga vintage belum juga terlalu populer seperti sekarang, gitu kan. Waktu itu orang vintage aja nggak ngerti apa. Sekarang orang nggak perlu penjelasan kan. Nah, mulai dari situ akhirnya aku diminta jadi kurator untuk sebuah auction. Aku mengumpulin barang-barang vintage untuk di auction gitu ya. Nah, rupanya cukup sukses secara sales. Terus akhirnya ada yang bilang, kenapa lu nggak jual aja barang-barang vintage ini yang udah dimodifikasi ya, udah dibagusin segala macem. Ya akhirnya ya aku terus diinterview sama beberapa media, terus Mas kalau mau lihat barang-barangnya di mana, tokonya online-nya di mana, bla bla bla. Waktu itu sebenarnya belum ada. Akhirnya bikin karena ditanya-tanya gitu terus sama media waktu itu. Jadi mulailah jadi bisnis. Oke, dari situ dapat project interior. Padahal mulainya tuh dari kursi, dari produk gitu kan. Terus menjadi dapat projectnya tuh project interior. Nah, akhirnya menjadi bisnis, bikin perusahaan, menjadi konsultan interior dan juga produk. Emang gitu. background sekolahnya dulu apa? Background sekolahku adalah politik, Wow. political science. Politik, gitu. tapi Jadi, nggak ada hubungannya, jadi ini semata-mata karena hobi dan akhirnya belajar sendiri gitu. kenapa senang sama vintage? Karena kayaknya waktu kecil, jadi growing up, aku dikelilingi oleh barang-barang vintage. Jadi waktu itu, tahun 70-an gitu kan, itu ya, jadi mejanya seperti ini, kursinya seperti ini. Nah, setelah besar itu, kalau ngelihat barang seperti itu, jadi seneng gitu karena mengingatkan pada masa kecil gitu kan. Biasanya kan hampir semua masa kecil kita kan mungkin bahagia gitu kan. Nah, jadi membuat kita tuh jadi mengingat dan senang karena teringat masa lalu yang indah gitu, yang masa kecil yang indah. Jadi membuat saya happy terus gitu. Jadi makanya kenapa vintage ya itu alasannya sangat personal, jadi membuat saya lebih happy. Makanya visinya Jakarta Vintage itu adalah memberikan kebahagiaan buat orang lain. Jadi bukan ngomongin soal produk, bukan, tetapi lebih. Jadi kalau bikin interior, bikin orangnya tuh seneng ngelihatnya, seneng mendudukinya kalau kursi, seneng dengan motif-motifnya, seneng dengan moodnya, suasana dan lain-lain. Itu memang
itu misi dari dari Jakarta Vintage itu. Jadi sebenarnya mengingat childhood juga kali Iya, ya. Makanya karena secara umum kita menganggap childhood atau masa kecil kita itu kan bahagia. Ya, kita ingin membawa kebahagiaannya itu di gitu. masa saat ini. Tapi dari segi desain itu Jakarta Vintage itu memang kita nggak mau membawa masa lalu itu atau kita kembali ke masa lalu, enggak. Kita maunya itu mengambil masa lalu yang terbaik dari masa lalu untuk dibawa ke masa sekarang supaya relevan dengan masa sekarang ini gitu. Jadi makanya dari segi warna aku nggak mau, aku selalu menghindari warna-warna yang gelap ya, yang kelabu, yang gloomy ya misalnya, kayak warna-warna tua gitu, yang coklat tua apa enggak. Tapi aku lebih kepada warna-warna yang lebih vibrant, yang lebih happy gitu. Oke. Berarti di Jakarta Vintage tuh produk apa aja sih yang hype dijual? Ya, yang dijual itu adalah furniture ya, kursi, oke. Termasuk di dalamnya sofa, dan juga ada meja segala macam. Tapi lebih fokus kepada kursi sebenarnya. Fokusnya ke kursi dan juga tableware, giftware sama tableware porcelain. Jadi kayak piring, kayak cangkir, kayak cake stand gitu, buat kue, kayak gitu-gitulah. Espresso, mug itu hasil desain dari kita sendiri gitu. Tapi yang produksi adalah pabrik. Kita nggak desain. Jadi yang terbaru ya, bukannya dikolektorin sama orang lama, tapi mengikuti desain style vintage. Oh iya, jadi itu memang produksi baru. Jadi bukan, memang kita mungkin banyak yang nyangka kita tuh menjual barang-barang tua, enggak. Kita menjual barang-barang bergaya tua, tapi yang lebih kontemporer. Itu produksi baru. Jadi sebenarnya barangnya baru, tapi kalau misalnya kursi misalnya, ini produksi baru, tapi kayunya kayu lama, kayu tua, kayu bekas. Gitu lah. Jadi jati ya, kebanyakan bekas kusen, bekas lemari, bekas apa. Kita bikin kursi. Jadi kita hampir nggak pernah bikin kursi dengan kayu baru, itu nggak. Jadi selalu kayunya kayu tua. Tetap vintage-nya ada. Iya, jadi desainnya, modelnya dari kursi itu biasanya tahun 50-an, 60-an, 70-an gitu gayanya. Tapi itu sebenarnya desain baru juga. Cuma inspired by tahun-tahun itu gitu. Mas, di Jakarta Vintage ini kalau dilihat stylenya, terus sering banget nih kolaborasi sama ilustrator, seniman gitu ya. Kenapa sih, Mas? Karena seneng aja ngelihat hasil karya seniman-seniman itu, terutama yang muda ya. Memang kebanyakan saya kerjasamanya dengan up and coming artis gitu, atau yang belum dikenal, atau yang belum pernah pameran, atau yang selalu seperti itu. Jadi walaupun ada yang udah nama yang udah established juga ada. Kita pertama kali kita kerjasama dengan artis itu adalah dengan artis yang umurnya 9 tahun. Hah? Iya. Dia 9 tahun. Dia disleksia, terus jadi tapi dia berbakat di lukisan gitu ya, di art gitu. Jadi dia bikin lukisan, dia setiap kali ngelihat barang tuh selalu ngelihat ada monster. Jadi dia dalam kepalanya tuh lihat, kalau misalnya lihat sepatu, itu ada monsternya. Nah, yang dia lihat itu orang lain nggak ngelihat, cuma dia aja. Terus dia jadilah lukisan. Jadi makanya lukisan tuh monster semua. Karena ini aku lihat di sini, ini lihat di sana gitu loh. Itu kerjasama sama namanya Akil. Waktu itu dia umur 9 tahun. 9 tahun. Ya, tahun 2014 itu pertama kali kerjasama sama dia. 2014 itu. Nah, terus habis itu dengan beberapa artis yang akhirnya sekarang beberapa artis itu udah jadi besar, kayak Atreyu Moniaga, kayak gitu ya. Itu udah menjadi artis yang udah cukup established gitu. Dulu dia mulainya waktu kerjasama belum terlalu dikenal. Tapi dia memang berbakat. Jadi jadi
apa namanya, kita memang kerjasamanya selalu dengan artis-artis yang muda dan yang belum dikenal dan lain-lain. Karena menurut saya ini lukisannya kayaknya bagus gitu segala macam. Bagus nih kalau jadi kursi. Dan aku ingin mengangkat juga kayak gitu ya. Ada semacam misi. Waduh, ini kayaknya apa you deserve to be a star gitu ya, kayak gitu segala macam. Nah, terakhir itu kita kerjasama dengan artis namanya Mabel. Mabel. Okay. Untuk project dengan Siddhartha. okay. Siddhartha Auctioneer. Siddhartha Auctioneer, ya. Gitu. Jadi memang kenapa? Karena saya selalu ngelihat artis itu karyanya itu lebih jujur, ya, masih polos. Lebih tidak terlalu mikirin macam-macam apa kata orang atau apa, jadi dia lebih jujur gitu lah, dan tidak intimidating juga. Okay. Kalau misalnya artis yang udah established gitu segala macam tuh, misalnya kita tahu, aduh harganya aja berapa gitu kan, aku takut, dan juga orang begitu ngelihat kursinya, wah ini artisnya ini mahal segala macam, kayak gitu ya. Tapi kalau artisnya belum dikenal dan lebih segala macam, itu mungkin orang lebih accessible. Gitu. Dan menimbulkan ekosistem juga sebenarnya Jakarta Vintage ya. Walaupun kan? itu sebenarnya misi bahwa kita membantu artis muda dalam rangka membantu mereka, enggak. Saya sama sekali enggak terlalu bukan objektif, visinya nggak seperti itu, tapi lebih ke personal aja. Okay. Aku senang dengan karyanya, ya aku mau gitu. Kita aja, jadi nggak ada, gue bantu lu ya, gue ini enggak, sama sekali nggak seperti itu. Walaupun misalnya apakah artisnya merasa terbantu atau enggak, ya semoga. Tapi kalau enggak ya memang itu aku memang bukan tujuannya sebenarnya. Tapi ya so far ya hampir semua artis-artis yang kerjasama itu jadi teman gitu. Jadi teman. Bisa chill bareng. Iya. Dan sebenarnya kolaborasi di Jakarta Vintage ini sebenarnya andilnya cukup tinggi ya Mas ya. Maksudnya dengan kolaborasi sebenarnya menurut Mas Lutfi tuh bisa menjadikan sebuah karya yang wah, nilai jual tinggi, atau misalnya apa gitu? Iya, kalau saya tuh pertama prinsip kolaborasi yang saya anut adalah itu harus equal, gitu kan. Jadi saya memang kenapa saya merasa harus kolaborasi itu harus equal dan tidak lebih tinggi atau lebih besar daripada satu sama dengan yang lainnya, gitu ya. Karena saya nggak mau misalnya kolaborasi itu dalam rangka istilahnya sekarang pansos ya, nebeng gitu ya. Aku nggak mau itu. Makanya aku mungkin menghindari kolaborasi dengan nama-nama yang besar. Oke, jadi karena merasa, aduh, gua takutnya nanti dianggap nebeng atau dia juga nanti merendahkan kita, kayak gitu kan ya, segala macam. Jadi lebih sama artis-artis yang memang kita bisa equal gitu loh, itu satu. Jadi harus saling menguntungkan juga. Jadi artisnya juga merasa senang dan terbantu gitu ya. Kita juga gitu. Jadi jangan sampai masa kayak dieksploitasi. Karena ada beberapa kasus, tapi bukan kita, yang aku ngelihat kayaknya ini eksploitasi nih gitu ya, satu ke pihak lain. Itu menurutku itu bukan kolaborasi. Terus dan keterbukaan, jadi memang kalau misalnya nih barangnya hasil kolaborasi itu laku, kita kasih tahu ini terjual sekian persennya buat artis, kayak gitu segala macam. Dan mereka tahu kan harganya ada di online segala macam, bisa dikalikan jadi sendiri. Clear banget dong ya kalau mau kolaborasi sama Jakarta Vintage tuh clear banget, karena bener-bener. Dan kayaknya memang harus seperti itu juga ya, semua kolaborasi ya. Otherwise karena kolaborasi itu kan tidak ada bayaran. Kita misalnya aku bayar kamu, nggak ada, gitu kan. Jadi kamu punya karya, aku bikin sesuatu dengan karya kamu, gitu kan, kayak gitu kan. Itu kan kolaborasi. Kalau misalnya ada bayaran, berarti itu menurutku bukan kolaborasi, itu bisnis aja, hubungan bisnis biasa aja. Kalau ini kan ada bonding ya berarti kan. Jadi di produk tersebut juga ada bonding dong antara Jakarta Vintage dengan Illustrate dan seniman gitu ya. Paling berkesan kolaborasi sama siapa Mas?
Semuanya sih punya itu sendiri-sendiri. Yang paling yang paling ingat itu adalah memang yang sama umur 9 tahun itu. Karena itu pertama dan hasilnya itu wow sekali karena mungkin jarang karya seni dijadikan kursi gitu kan, dan lagi pula ini karya seninya hasil karya seorang anak umur 9 tahun yang menderita disleksia, bukan menderita, yang punya disleksia gitu. Jadi ada storytellingnya gitu kan. Orang-orang juga nggak nyangka bahwa ini anak, karena itu karyanya tuh kayak karya Edi Hara atau kayak Eko Nugroho si Akil ini. Nanti kita lihat ya. Masih ada fotonya kan ya, Mas? Mas, karyanya itu pas pada saat launching si anak ini siapa namanya? Akil datang gitu. Oh iya datang. Selalu ada. Dan bahkan masuk ke bukuku juga. Ada di buku karyanya. Mas Lutfi mau bikin buku tentang bukan. apa, Mas? Itu karyanya dia ada di bukuku yang kedua, yang udah. Yang kedua. Yang tahun 2016 yang lalu aku aku ada buku 2 ya sekarang. Happy Vintage tahun 2015 sama Art Design Vintage tahun 2016. Yang terbaru? Yang terbaru nanti di bulan depan ini. Bulan depan ini tentang karantina. Karantina? Ya. Jadi maksudnya gimana tuh? Jadi tentang insight atau story selama karantina ini dari sekitar 60 orang atau key opinion leaders atau influencers di Indonesia. 60 orang? Ya. Jadi aku kan selama karantina kemarin aku melakukan IG Live. Hampir bahkan ada satu periode di mana aku melakukannya selama tiap hari. Nah, itu konten dari semua IG Live itu aku masukin ke dalam buku. Aku tuangkan dalam buku, itu jadi kontennya. Kreatif bener. Itu launchingnya kapan? Bulan depan? Harusnya sih bulan ini, tapi ya jadinya bulan Oktober. Nah, bisa dibelinya di mana? Kita ini self-published, tapi kemudian ada satu penerbit yang minta mereka yang menerbitin gitu. Tadinya mau kita terbitin sendiri. Nah, sekarang lagi negosiasi. Kalau jadi mungkin di 1-2 outlet aja sebenarnya. Jadi nggak di semua dan lebih di online. Lebih di online ya? Jadi kalau misalnya mau tahu bukunya Mas Lutfi, lihat aja Instagramnya di Jakarta Vintage. Gitu. Jadi tentang 100 hari karantina ya? Wah, kurang lebih kayak gitu. Menarik banget tuh. Mas, yang terakhir. Di era pandemi saat ini, menurut Mas Lutfi, sebaiknya hal apa sih yang kita lakukan dengan ketidakpastian saat ini? Pertama kita harus tetap positif. Dengan segala penderitaan, penurunan income, segala stres yang kita ketakutan kena virus dan lain-lain ya. Kita harus tetap positif. Positif itu berpikir dan juga bertindak, kita harus tetap positif. Dan yang kedua, kita harus tetap juga kreatif ya. Kreativitas itu harus tetap jalan dan bahkan justru harus lebih besar lagi kreativitas kita di saat krisis seperti ini. Karena semakin orang ditekan, semakin kreatif. Kayak orang di penjara, nggak bisa keluar, semakin kreatif dia untuk gimana caranya dia keluar. Ya, kayak kurang lebih kayak gitu. Dan juga bisa lebih produktif karena banyak waktu. Sekarang ini yang kekayaan kita adalah waktu, bukan uang tapi waktu. Nah, waktu itu kita harus isi dengan produktif. Jadi kita dulu itu mungkin kita dalam sehari itu bisa mengerjakan 1 atau 2 hal ya, karena waktu yang lainnya dihabiskan di jalan untuk kena macet karena perjalanan dan lain-lain. Sekarang ini tidak ada perjalanan, tidak ada macet karena kita tidak jalan keluar, di rumah lebih banyak atau di sekitar lingkungan rumah kita aja. Jadi sebenarnya banyak hal yang kita bisa lakukan dalam sehari itu. Jadi kita bisa lebih produktif. Nah, yang terakhir adalah kita harus creating opportunities. Jadi kita menciptakan kesempatan atau peluang-peluang buat kita sendiri. Jadi bukan nunggu
bukan menanti dikasih kesempatan atau peluang, tapi kita menciptakan kesempatan atau peluang itu untuk kita. Karena siapa lagi yang bisa menciptakan kalau bukan kita sendiri. Menunggu orang lain juga sekarang memikirkan diri sendiri. Betul, ya, betul. kan? Positif Gitu. sekali. Thank you for... Itu teori ya, tapi prakteknya lebih gampang diucapkan daripada dilakukan. Tapi sebaiknya kan semangatnya ke situ ya. dan harus dilakukan ya. Iya. Thank you Mas for your Sama-sama. positive energy. Thank So you. Creativity People, kita bakal ada next session. Kita bakal ngebahas tentang studio barunya Jakarta Vintage. Stay tune terus di Creativity Channel. Let's get creative. Thank you Creativity People sudah mendengarkan podcast ini.